Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan berikan 4 resep lauk olahan telur yang enak. Ini tuh cocok sekali buat menu harian. Jadi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian boleh coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah siapkan setengah potong tomat karena tomatnya ini ukurannya agak besar, jadi aku gunakan setengah potong aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian tomatnya itu kecil, kalian bisa gunakan 1 buah. Kemudian ini aku akan iris-iris menjadi beberapa bagian ya. Kemudian aku akan iris juga 5 siung bawang merah. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian mau dicincang kasar juga boleh. Lanjut, ini aku juga akan iris-iris 2 siung bawang putih. Ini aku iris-iris tipis seperti ini, kemudian sisihkan ya. Lanjut, ini aku tambahkan 2 buah cabai keriting yang hijau. Kemudian aku iris-iris ya teman-teman. Untuk menu kali ini aku bikinnya untuk menu 2 orang, jadi nggak begitu banyak ya. Jadi kalau kalian mau yang porsinya agak banyak kan kalian tinggal tambahkan aja. Kemudian untuk cabai besar merahnya juga sama, aku iris-iris seperti ini. Di sini aku gunakan 2 buah. Kemudian sisihkan ya. Karena aku mau tambahkan agar sedikit pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit merahnya. Ini aku iris-iris juga. Jadi untuk semua bumbu masakanku kali ini semuanya aku iris-iris ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga daun bawang. Untuk daun bawangnya aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Di sini aku udah siapkan bahan-bahan dan perbumbuannya ya teman-teman. Ini untuk udangnya aku udah bersihkan kotorannya dan aku juga gunakan 4 butir telur. Ini tinggal kepalanya aja ya teman-teman. Untuk kakinya juga udah aku buang. Kemudian ini ada daun bawang yang udah aku iris, serta ini bumbu yang tadi udah aku iris-iris tadi ya. Kemudian ini ada bumbu halusnya, nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Karena aku nggak mau yang mengandung banyak minyak, jadi untuk telurnya ini aku rebus tapi diceplok kayak gini ya teman-teman. Maaf ya tadi videonya itu sempat keskip. Jadi kalau tipsnya itu kalau airnya udah sedikit hangat, kalian tinggal masukkan telurnya ya. Jadi selama memasak itu usahakan jangan di apa-apakan telurnya, biarkan aja, tunggu sampai telurnya itu agak sedikit mengambang, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau udah mengambang seperti ini baru kalian balik ya, biar bagian atasnya juga matang. Oke, kalau udah seperti ini tinggal kalian angkat dan tiriskan. Ini telurnya udah matang ya teman-teman. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama bisa hancur telurnya. Ini aku akan ambil satu persatu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lanjut aku akan tumis perbumbuannya. Ini ada bawang merah, bawang putih, aku akan tumis terlebih dulu ya teman-teman. Tunggu sampai sedikit layu. Kalau udah seperti ini tinggal masukkan percapiannya ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu agak layu ya. Kemudian aku masukkan bagian putihnya dari daun bawang. Kemudian aku masukkan juga udangnya ya teman-teman. Aduk-aduk.
Lanjut aku masukkan juga tomatnya. Kalian bisa gunakan tomat hijau kalau kalian suka ya. Aduk-aduk. Kemudian aku akan tambahkan sekitar 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian sekitar 1 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan ini saus cabai ya. Ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Jadi kalian kira-kira juga. Kemudian ini aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu jamur, serta gula. Aduk-aduk. Kemudian aku akan tambahkan air. Untuk airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Ini aku tambahkan sedikit dulu, nanti kalau sekiranya kurang tinggal ditambahkan aja ya. Ini aku tunggu sampai bumbunya itu matang, dan ini udangnya juga matang ya. Ini kayaknya masih kurang, aku tambahkan lagi ya teman-teman. Oke, jangan lupa ditutup ya. Nah, ini setelah itu ini aku masukkan telurnya ya teman-teman. Hati-hati, takutnya nanti hancur telurnya. Diamkan sebentar ya, biar perbumbuannya itu meresap. Kalau telurnya kalian mau digoreng atau direbus utuhan, sesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah, ini udah aku masak sekitar 10 menitan, jadi ini tinggal aku masukkan daun bawang yang bagian hijau. Ini tadi udah aku koreksi rasa ya, dan menurutku rasanya udah pas. Kalau udah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Nah, dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini kuahnya tuh kental banget, karena tadi aku nggak tambahkan tepung maizena juga ya, jadi bener-bener kental dari ininya. Di sini aku udah siapkan 10 butir telur. Ini udah aku cuci bersih ya teman-teman telurnya. Kemudian ini aku akan tatak dan aku kasih air sampai menutupi. Kemudian aku akan rebus. Ini aku rebus sekitar 10 menitan ya. Nah, setelah kurang lebih 10 menitan, kemudian aku akan matikan api, tunggu sampai dingin. Ini tadi aku rendam dengan menggunakan air dingin. Kemudian ini aku akan kupas dulu untuk telurnya ya teman-teman. Ini kebetulan aku tuh belinya telurnya tuh masih fresh. Jadi biasanya kalau telur ayam yang masih fresh itu agak susah ya untuk dikupas. Jadi harus ekstra hati-hati. Ulangi sampai semuanya selesai. Nah, ini telur ayamnya udah selesai, kemudian aku akan goreng sampai di bagian sisinya itu kecoklatan ya teman-teman. Kalau udah kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik ya. Ini tips, kalau kalian goreng telur itu jangan sering dibolak-balik ya, nanti telurnya itu bisa hancur. Nah, ini telurnya udah kecoklatan semua di bagian sisinya. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan terlebih dulu ya teman-teman. Kemudian di sini aku udah sediakan setengah potong bawang bombay, karena ini ukurannya itu agak besar, jadi aku akan iris memanjang kayak gini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Kemudian aku gunakan juga bawang putih. Di sini aku gunakan 2 siung, kemudian aku iris-iris dan dicincang kasar. Selanjutnya di sini aku udah sediakan 5 siung bawang merah, kemudian aku akan iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian aku akan cincang kasar juga ya. Lanjut, aku akan gunakan 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris seperti ini. Ini aku pisahkan bagian yang hijau dan bagian yang putihnya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku gunakan 2 buah cabai keriting hijau. Untuk menuku kali ini versi yang tidak pedas ya, jadi untuk cabenya aku gunakan cabai yang nggak pedas. Kemudian aku tambahkan juga
cabai rawit hijau, ini aku tambahkan 3 buah aja. Lanjut, ini aku tambahkan 1 buah cabai besar. Kebetulan cabai keritingku yang merah itu udah habis stoknya. Dan ini untuk cabai rawit merahnya aku tambahkan sekitar 5 buah ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini. Ini untuk bumbu iris-irisnya ya teman-teman. Kemudian ini ada bumbu halusnya. Nanti aku akan tulis aja di kolom deskripsi bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan. Dan ini ada air tepung maizena. Maksudnya tepung maizena yang udah kasih air ya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang merahnya. Tumis sebentar sampai agak sedikit layu ya. Oke, setelah seperti ini aku akan masukkan bawang putih yang udah aku cincang tadi. Tumis. Lanjut masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk. Tunggu sampai semuanya itu agak sedikit layu ya teman-teman. Kalau udah, masukkan cabai-cabiannya. Aduk-aduk. Nah, ini aku tambahkan air. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian aku masukkan garam, gula merah, serta kaldu jamur. Ini tadi airnya aku tambahkan sedikit lagi, kayaknya itu masih kurang. Kemudian aku tambahkan lada bubuk. Terus aku tambahkan juga saus cabai. Ini kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Terus saus tiram 1 sendok makan. Kemudian kecap manis, ini setengah sendok makan aja. Aduk-aduk. Ini aku masukkan telur yang udah aku goreng tadi. Diamkan sebentar ya, biar bumbuannya itu meresap. Oke, kalau udah seperti ini jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman. Ini tadi aku koreksi rasa, kayaknya masih agak sedikit pedas, jadi aku tambahkan sedikit kecap manis. Nah, kalau udah seperti ini aku akan tambahkan sedikit aja air dari tepung maizena tadi, biar kuahnya itu agak sedikit kental gitu ya teman-teman. Ini untuk daun bawangnya juga aku masukkan. Aduk-aduk sebentar aja. Oke, kalau udah seperti ini, kemudian aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan bawang merah. Untuk bawang merahnya di sini aku gunakan 2 siung aja, kemudian aku iris-iris dan dicincang kasar seperti ini ya teman-teman. Lalu sisihkan. Kemudian aku tambahkan juga 2 siung bawang putih, juga sama aku iris-iris kemudian aku cincang kasar. Kalau kalian suka kalian bisa tambahkan irisan cabai ya, tapi ini aku nggak pakai cabai karena ini aku bikin yang versi tidak pedes ya. Lanjut, ini aku siapkan 1 lonjor daun bawang. Ini aku pisahkan bagian yang putih dan bagian yang hijaunya. Untuk kali ini aku bikin menu untuk 3 orang ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin menu yang untuk banyak orang, tinggal kalian tambahkan aja ya porsinya. Untuk bagian hijaunya juga sama, aku iris tipis-tipis. Untuk bahan-bahannya di sini aku gunakan 4 butir telur dan ini wortel. Untuk wortelnya nanti aku gunakan sedikit aja ya. Kemudian ini ada bumbu yang udah aku siapkan tadi, ada garam serta kaldu jamur. Nah, untuk wortelnya aku gunakan serutan jadul kayak gini, tapi ini tuh
gampang banget digunakan dan tajam banget teman-teman. Jadi kalau kalian punya yang modern juga boleh, diserutnya sesuai selera kalian. Mau diiris juga nggak apa-apa ya, tapi kalau mau diiris usahakan setipis mungkin ya biar cepat matangnya. Nah ini aku gunakan sekitar 1/4 bagian aja ya. Kemudian ini aku pecahkan 4 butir telur. Di sini aku gunakan telur omega ya biar warnanya tuh tambah cantik ya. Tapi kalau kalian mau gunakan telur biasa juga boleh ya. Kemudian aduk-aduk, kocok lepas ya. Nah untuk telurnya ini nggak aku tambahkan garam sama sekali karena nanti aku akan tumis terlebih dulu untuk wortelnya ya teman-teman, takutnya nanti keasinan. Oke, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu yang udah aku iris-iris tadi, ada bawang merah, bawang putih, kemudian aku masukkan batang daun bawang yang bagian putihnya, ditumis juga ya. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar. Nah kalau udah, masukkan wortel yang udah aku serut tadi ya teman-teman. Ini karena butuh waktu yang lama, jadi aku akan masak kira-kira sekitar 1-2 menitan ya, bisa sampai wortelnya itu benar-benar matang ya. Kemudian aku masukkan bumbu halusnya, ini ada garam serta kaldu jamur, kemudian aku tambahkan sedikit aja merica bubuk ya. Aduk-aduk. Kemudian aku masukkan bagian yang hijaunya. Ini aku masak sebentar aja. Nah ini kalau udah mateng wortelnya, kemudian ini aku akan angkat dan tiriskan ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masukkan ke telur yang udah aku kocok lepas tadi. Nah kalau udah, kalian tinggal kocok aja ya. Nah kan ini udah ada rasanya, jadi tidak perlu ditambahkan bumbu lagi ya, takutnya nanti keasinan. Kalau udah seperti ini, tinggal kita goreng lagi ya teman-teman. Ini aku tambahkan sedikit minyak goreng lagi. Kemudian masukkan telurnya ya. Tunggu sampai bagian bawahnya kering baru kalian orak-arik ya. Atau kalau kalian mau nggak diorak-arik juga boleh ya, gini aja. Cuman aku tuh lebih suka kalau diorak-arik ya biar bagian tengahnya tuh matang sempurna. Nah ini tuh udah kering bagian bawahnya, tinggal dibalik aja kayak gini ya teman-teman. Tuh, ini tuh cara lain buat kalian yang nggak suka wortel ya, karena banyak banget orang-orang tuh yang nggak suka wortel, padahal wortel tuh bagus banget buat kesehatan mata kita. Nah kalau udah bagian bawahnya kering kayak gini, tinggal kalian potong-potong kayak gini ya teman-teman. Tuh kayak gini. Tunggu sampai telurnya itu benar-benar matang ya. Oke, kurang lebih seperti ini udah matang dan aromanya tuh enak banget. Kalau udah kering seperti ini tadi aku tambahkan sedikit minyak wijen ya, biar aromanya tuh lebih enak. Buat kalian yang gak suka minyak wijen, untuk minyak wijennya bisa di skip. Oke, kalau udah seperti ini, angkat dan tiriskan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini teman-teman, warnanya tuh cantik banget, orange, terus ada hijau-hijaunya gitu. Ini dimakan dengan nasi hangat atau gini aja untuk sarapan pagi kalian juga udah enak banget. Jadi rekomen sekali buat kalian yang nggak suka wortel ya. Di sini saya sudah sediakan 2 siung bawang putih. Kemudian ini aku akan iris-iris dan aku cincang kasar kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku akan sediakan juga 2 siung bawang putih, kemudian sama aku iris-iris dan dicincang kasar kurang lebih seperti ini. Kemudian sisihkan.
Biar ada rasa pedesnya, aku akan tambahkan 2 buah cabai rawit ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang super pedas, kalian tinggal tambahkan aja lagi. Kemudian ini aku akan tambahkan juga 1 lonjor daun bawang, kemudian aku akan iris tipis kayak gini. Ini aku pisahkan bagian yang batang putihnya dan bagian daunnya ya. Lanjut, ini aku juga tambahkan cabai rawit hijau. Ini aku tambahkan agak banyakkan ya. Kemudian sama aku iris-iris, kemudian sisihkan. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku gunakan ikan sarden. Kalian bisa gunakan merek apa aja ya. Dan ini bumbu yang udah aku siapkan di awal tadi. Kemudian di sini aku tambahkan juga 3 butir telur. Ini untuk 2 porsi ya teman-teman, tapi kalau kalian mau banyakin tinggal tambahkan aja. Dan untuk ikan sardennya ini aku akan pisahkan bagian ini apa, kuah dan ikannya. Ini yang kuahnya aku akan taruh mangkok seperti ini. Kemudian untuk ikannya aku akan taruh ke dalam wadah lain. Kemudian aku akan becek-becek kayak gini ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan masukkan 3 butir telur. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah aku iris-iris di awal tadi ya teman-teman. Lalu aku tambahkan juga ini untuk bumbu halusnya. Ada garam, kaldu jamur, serta lada bubuk. Kemudian aku akan kocok sampai semua bumbunya tercampur merata. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini udah tercampur. Kemudian aku akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak goreng agak banyakkan aja ya, biar nanti tuh hasilnya lebih maksimal. Kemudian ini aku akan masukkan telur yang udah aku kasih bumbu tadi. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang ya. Dan hati-hati ini pembaliknya. Ini bagian bawahnya ujungnya udah agak matang ya. Oh, putus teman-teman. Ini aku tunggu aja bentar, aku gunakan 2 ya biar lebih gampang. Oke. Kemudian ini aku masak sebentar aja. Ini aku gunakan seperti ini ya, biar nanti tuh minyaknya biar keluar. Oke, maaf ya teman-teman, tadi tuh nggak sengaja videoku tuh ke-skip dan hasilnya seperti ini ya. Dan sekarang tinggal aku potong aja. Ini aku potong menjadi 4 bagian. Dan ini untuk kuahnya tadi aku akan masak terlebih dulu ya teman-teman. Sebenarnya kuahnya ini udah matang, cuman aku akan hangatkan lagi. Kemudian aku tambahkan aja sedikit air. Ini aku masak sampai kuahnya itu mendidih ya, karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku tambahkan sedikit kaldu bubuk serta sedikit garam ya. Kemudian aduk-aduk. Ini masak sebentar aja, ini udah mendidih, terus aku akan matikan ya. Kalau kalian mau yang agak kental, kalian bisa tambahkan air tepung dari maizena atau tepung tapioka. Cuman aku nggak mau, aku mau gini aja. Oke, setelah ini matikan api.
Dan hasilnya seperti ini teman-teman, telur sarden ala saya pun siap untuk disajikan. Ini tuh penampilannya tuh bikin perut lapar ya, dan aromanya sarden itu kerasa banget dan lebih enak kalau dimakan menggunakan nasi hangat seperti ini teman-teman. Terus untuk kuahnya tadi tinggal kita taruh ke bagian nasinya seperti ini. Inilah cara lain untuk mengolah sardennya, yang biasanya kalian olah itu aja. Kalian bisa coba resep kali ini. Dan